mengenai HIV ini bukan hanya dinas kesehatan aja yang ngurusnya. Bahwa ya kalau hanya dinas kesehatan kan dinas kesehatan nggak ngurusin ekonomi pendidikannya. Oke. Gitu kan. Kan KPA ini belum tentu mengetahui orang semua apa sih KPA. Kadang-kadang tertukar dengan Komisi Perlindungan Anak. Ya, ada nggak OPD yang melakukan promotif tentang HIV/AIDS? Mungkin karena selama ini tadi apalagi dengan dana terbatas, anggaran terbatas. Apalagi kan kita tidak bisa melakukan kegiatan di hotel yang biaya besar. Makanya di tahun 2025 kemarin itu lebih dari 3.000 orang yang sudah kita kasih penyuluhan tentang HIV/AIDS. Halo Besti-Besti KPA, bersama gue hari ini Novia Eriska Lubis alias Bebek dan Besti gue Egy Cahyanto. Selamat datang di episode BTS Perdana, Bincang Tanpa Stigma. Hari ini kita akan memperkenalkan tentang sebuah lembaga yang memang fokus terhadap isu-isu HIV/AIDS yang ada di Kota Bekasi. Apa tuh Gi? Ya, lembaga yang bikin konten ini, podcast ini. Oh, jadi tanpa ada lembaga ini nih konten gak bakalan ada ya? Insya Allah nggak ada. Oh, nggak ada, insya Allah nggak ada. Oke, langsung aja deh Kang Egy, mungkin bisa kita kenalkan ada siapa sih hari ini? Ya, jadi di perdana ini kita ngundang internal dulu ya. Jadi kita mau tahu lebih dalam apa sih itu KPA, manfaatnya apa sih buat masyarakat KPA ini, bermanfaat apa enggak gitu. Makanya di tengah-tengah kita udah bersama dengan Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, Bapak Endang Suharyadi. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang udah agak formal ya, Agak kita satu kantor loh, tapi nggak apa-apa. Ala podcast kan. Oh ya benar lanjut. Ya, alhamdulillah di podcast episode perdana kali ini kita sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Endang Suharyadi. Beliau sebagai Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi ya, yang menahkodai di Sekretariat KPA ini gitu kan. Makanya kita biar tahu lebih detail fungsi KPA, tujuan KPA itu apa. Monggo Pak, mungkin untuk perdana apa sih itu KPA, fungsinya gitu. Baik, terima kasih Bang Egy, Ibu Novia. Selamat siang, semoga kita sejahtera semuanya. Amin. Endang Suharyadi kebetulan diberi tugas mengemban sebagai Sekretaris Merangkap Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi dari mulai periode 2025 sampai 2029. Ya. Oke. Kenapa harus berbicara KPA? KPA itu adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, merupakan organisasi pemerintah non-struktural. Didirikan dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan pencegahan terhadap HIV/AIDS di Kota Bekasi. Apa tugasnya? Jelas melalui edukasi, kemudian promosi, sosialisasi, penyuluhan, koordinasi, kemudian kolaborasi. Nah, di sana harus membentuk apa? Langkah-langkah, kebijakan strategis. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencegahan itu? Tentunya tugas berat bagi KPA karena selama ini kan program kesehatan itu adanya di OPD atau SKPD Dinas Kesehatan. Sementara yang fokus terhadap pencegahan atau penanggulangan HIV-nya itu tentunya di sini melalui KPA. Makanya untuk itu KPA dibentuk oleh pemerintah. Itu untuk pendahuluan kami. Oke, artinya berarti kalau bicara tentang KPA ini nggak bicara soal si dinas kesehatan aja gitu ya Pak ya? Kenapa tuh Pak? Boleh nggak sih diceritain gitu kepada pemirsa Besti-Besti KPA ini? Kenapa itu bukan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan aja? Karena kan biasanya kalau dengar Komisi Penanggulangan AIDS, oh itu mah ya kesehatan gitu. Akhirnya dilariin ke dinas kesehatan lagi. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak. Jadi mengenai HIV ini bukan hanya dinas kesehatan aja yang urusnya, harus menyangkut berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, kemudian hak asasi manusia. Ya di sana kita harus masuk ke bidang-bidang yang lainnya karena kalau selama ini kan kesehatan itu lebih ke pelayanan. Nah, sementara untuk pencegahannya itu kita harus melibatkan semua aspek, semua unsur. Makanya KPA di sana tugasnya itu tuh mengkoordinasikan, mengkolaborasi, kemudian mengadakan intervensi ke OPD lain selain dinas kesehatan agar tujuan sasaran itu tepat, kita efektif, efisien.
Walaupun memang masih banyak kendala di lapangan itu ya terhadap hal itu. Makanya ketika kita berbicara HIV itu tidak hanya dinas kesehatan. Oh, berbicara program ini punya dinas kesehatan, bukan ya, di sana harus berbicara semua aspek dulu kita melihatnya. Makanya saya di sini mengambil langkah-langkah mulai dari mengintervensi OPD-OPD lain. Bagaimana untuk kolaborasi? Contoh misalkan ke dinas pariwisata atau Budpar ya, di sana ada hiburan umum. Bagaimana kita sosialisasi terhadap, kemudian ke Wasnaker, di sana ada pekerja. Bagaimana kita kolaborasi ya ke dinas perhubungan, ke Bapenda yang di sana ada pungutan pajak buat tempat hiburan umum. Kita lakukan itu ke semua OPD ya, semua unsur. Nah, mudah-mudahan dengan adanya KPA ini ya minimal kita bisa menekan lah angka HIV di Kota Bekasi itu kita kira Bu Novia. Ya, mungkin saya sedikit nanggapin nih. Oke, Nah, gitu langsung. kan. Ya, saya setuju sepakat ketika hari ini HIV tidak hanya di isu kesehatan gitu kan. Karena kan mau bagaimanapun, apalagi kalau misalkan yang saya tahu nih, di Basnas saja itu orang dengan HIV itu termasuk yang boleh dikasih santunan oleh Basnas gitu kan. Nah, itu masuk tuh kan ke sisi sosialnya bisa. gitu. Lagi ke pendidikan, lagi anak-anak orang dengan HIV, apalagi misalkan bapak ibunya udah meninggal. Ini kan bisa dibantu terkait pendidikannya seperti apa. Makanya betul tadi saya sepakat dengan Pandang ya, bahwa ya kalau hanya di dinas kesehatan kan dinas kesehatan nggak ngurusin ekonomi pendidikannya. Gitu kan. Ekonomi dan pendidikan. Makanya ini harus menjadi tugas bersama lah ya Pak ya. Ya, betul. Tugas bersama. Oke, jadi kalau ngomongin tadi HIV nggak ngomongin di kesehatan doang nih ya, mulai sekarang ya. Jadi semua harus ikut andil tuh dalam pelaksanaan program pencegahan penanggulangan tadi, apalagi bicara ada hak asasi manusia, berarti ngomongin hukum juga dong ya. Ngeri juga ya berarti. Oh, oke. Iya Pak, mau lanjut tanya lagi nih ya, terkait dengan tadi kan Bapak bilang kalau Bapak ini sebagai Kepala Sekretariat periode 2025 sampai 2009. Boleh nggak sih Pak ceritain dulu kepada pemirsa kita nih yang cantik-cantik dan kece-kece, apa aja sih yang sudah dilakukan KPA nih selama tahun 2025 sampai 2026 ini kali ya, udah satu semester ini. Silakan Bapak. Memang di awal tahun kami mengelola atau mengurus organisasi ini memang ada tantangan yang sangat berat ya. Pertama kita harus penguatan kelembagaan dulu. Karena kan KPA ini belum tentu mengetahui orang semua apa sih KPA. Kadang-kadang tertukar dengan Komisi Perlindungan Anak ya tertukar. Kami sosialisasi kelembagaan supaya kuat kelembagaannya itu. Setelah kelembagaan kuat, SDM-nya kita perkuat kompetensinya ya. Makanya tadi kami pertama kita kolaborasi dulu lah lakukan. Karena selama ini siapa sih yang melakukan promotif itu ya sebagai pengalaman. Promotif kan tadi kalau dinas kesehatan lebih ke pelayanan. Promotif ada nggak OPD yang melakukan promotif tentang HIV/AIDS? Mungkin terbatas dinas kesehatan juga, apalagi anggarannya terbatas. Makanya di awal-awal saya melakukan tadi promotif koordinatif ya. Misalkan ada lembaga lain yang mengadakan kegiatan, kita masuk di sana lah. Minimal kita ngadain penyuluhan tentang pengenalan apa sih HIV/AIDS itu. Berarti nempel lah Pak ya. KPA ini jadi dinas apa nih bikin kegiatan pertemuan apa? Kolaborasi lah kita. Karena selama ini tadi apalagi dengan dana terbatas, anggaran terbatas. Apalagi kan kita tidak bisa melakukan kegiatan di hotel yang biaya besar. Paling yang bisa kita lakukan itu tadi kolaborasi. Makanya kita banyak kunjungan dulu, koordinasi ke OPD-OPD ini. Padahal mereka itu kan anggota KPA. Anggota KPA mereka itu. Cuman kan selama ini kurang sosialisasi. Nah, untuk itu kami lakukan langkah-langkah strategis. Makanya di tahun 2025 kemarin itu lebih dari 3.000 orang yang sudah kita kasih penyuluhan tentang HIV/AIDS. Yang paling banyak itu di populasi rentan yaitu remaja. Remaja. Ya, karena kita harus melakukan dari hulunya dulu sebelum mereka terkena tadi HIV/AIDS, kita lakukan sosialisasi ya, bagaimana mencegah HIV itu. Dan kita juga harus banyak menginformasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi diskriminatif orang dengan HIV. Karena tadi kan bukan hanya menyangkut kesehatan, tapi harus menyangkut sosial ekonomi. Banyak orang dengan HIV tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Makanya kita harus gencar sosialisasi terhadap diskriminasi tadi ya. Jangan sampai terjadi stigma atau diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Setuju. Jangankan yang HIV ya. Yang HIV juga susah nyari kerja apalagi yang HIV. Benar juga sih Pak. Oke. Tapi tadi mungkin saya pengen tahu detailnya gitu Pak. Misalkan program apa nih dengan OPD apa atau instansi lembaga apa gitu.
yang mungkin sudah berjalan atau mungkin sedang berjalan gitu Pak? Ya, yang kita lakukan pertama dengan para paskes ya, karena di sana biasanya mereka itu sudah suka mengadakan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Puskesmas gitu kali ya Pak? Ya, puskesmas Oke. biasanya. Nah, kita kolaborasi kapan mereka melakukan kegiatan ke lapangan. Kita masuk di sana. Mereka di pelayanan pengobatan, pemeriksaan, kami di penyuluhannya ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama ya Republik Indonesia. Di sana ada kegiatan namanya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Oh iya. Nah, ke pesantren, sekolah-sekolah Islami di sana, kita masuk penyuluhan di sana ya. Biar HIV itu betul-betul orang mengetahui apa sih penyebabnya, bagaimana sih bisa tertular dan sebagainya. Karena selama ini kan orang melihat HIV itu wah suatu yang sangat luar biasa, serem gitu kan. Serem banget. Ada orang terindikasi HIV dijauhi dan sebagainya. Padahal kan penularannya jelas mereka itu kan. Makanya kita kasih penyuluhan dulu lah, pengetahuan dasar tentang HIV/AIDS, bagaimana pencegahannya, bagaimana mereka itu pengobatannya kalau tertular dan sebagainya. Nah, itulah kami lakukan. Kemudian dengan dunia usaha, kami sudah masuk ke dinas pariwisata, ke tempat hiburan umum, para pengusahanya lah. Kita adakan penyuluhan, kita juga masuk ke berbagai OPD, misalkan dinas perhubungan. Terus kita juga melalui promotif melalui media sosial ya. Karena itu yang sekarang yang lagi in itu orang informasi itu melalui media-media sosial, media informasi. Dulu memang susah harus face to face, sekarang kan tidak, melalui grup-grup WhatsApp dan sebagainya bisa kita sampaikan informasi promotif tentang HIV/AIDS. Banyak tuh Bang Hengki yang udah dilakuin berarti artinya. Iya, khususnya di bidang pencegahan ya. Pencegahan benar. Pokoknya lagi gencarnya ini KPA ini pokoknya terkait pencegahan. Mungkin tahun pertama kemarin kalau saya tangkap itu koordinasi ya sama penguatan lembaga lah. Karena takut ketukar sama KPA sebelah. KPAD. Anak taunya anak aja. Gitu kan. Tapi Bang Egy, tadi berarti artinya si KPA ini sebetulnya kuat banget ya Pak ya? Maksudnya kalau secara harus kuat, mau nggak mau harus kuat. Mungkin juga Bapak boleh sampaikan juga nih kepada besti-besti kita yang perlu disampaikan. Sekuat apa sih KPA sebetulnya, gimana sih secara strukturnya KPA ini tuh? Kok ada kepala sekretariat, ketuanya siapa itu Pak kira-kira? Jadi KPA ini sebuah lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan ya. Terutama ketika peraturan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan bahwa yang menjadi kepala sekretariat di daerah kota kabupaten itu wali kota ya, baru ke bawahnya wakilnya kepala dinas kesehatan ya. Berarti ketuanya wali kota. Ketuanya wali kota ya, wakilnya kemudian ada dinas kesehatan, ada ketua hariannya Pak Sekda di sini, terus sampai kepada sekretaris ada Kabag Kesra. Nah, baru diambil dari profesional. Ya, non PNS. Nah, itulah sekretaris yang merangkap kepala sekretariat itu yang menjalankan rodanya lembaga ini. Karena sebuah organisasi kalau tidak ada lembaga sekretariatnya akan lemah di sana. Makanya diberi kewenangan kepala sekretariat itu, diberi anggaran melalui hibah, pergunakan seefektif mungkin ya. Karena kalau di pemerintahan itu biasanya begini, Bu Novi, Pak Egy, sebuah organisasi itu dibentuk tuh untuk apa? Ya. Kemudian apa sih output yang dilakukan? Nah, kalau tadi penguatannya pencegahan, berapa kali kita melakukan pencegahan? Berapa orang atau berapa ratus, berapa ribu orang yang sudah dikasih penyuluhan tentang pengetahuan HIV dasar tadi. Nah, itulah yang harus istilahnya dilakukan. Karena jangan sampai sekretariat organisasi ini dibentuk, istilahnya tukcing. Apa yang dilakukan? Tukcing Pak. Dibentuk cicing. Makanya kita bikin kinerja tiap bulan, laporan kinerja ke Pak Wali Kota melalui kepala bagian Kesra di sana yang memfasilitasi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya dari mulai pencegahan, pelayanan, kemudian sampai tadi ke rehabilitasi, udah ranahnya itu udah di dinas kesehatan lah ketika baru berbicara pelayanan. Nah, inilah yang selama ini yang belum maksimal dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. Bagaimana ketika orang dengan HIV meninggal di masyarakat, pada didiemin, nggak ada yang berani kecuali dinas kesehatan misalkan. Nah, itu kan harus kasih pengertian masyarakat itu ya. Makanya kedepannya kami tadi inginlah membentuk sebagai pemberdayaan masyarakat itu warga peduli roadshow ke 12 kecamatan gitu ya. Jadi kita harus lakukan langkah-langkah strategis tadi, karena
selama ini siapa yang melakukan itu? Karena ada keterbatasan, apalagi kalau kita udah masuk ke dunia kerja, pekerja, ya, dunia pabrik atau perusahaan. Siapa yang melakukan itu? Benar Pak. Enggak ada sih. Karena banyak kasus juga ya, mungkin tahun-tahun lalu mungkin ya, ada yang karena HIV dia dikeluarin dari kerjaan tuh kadang masih ada ya. Nah, itu salah satu kasus. Nah, ini salah satu peran KPA gitu. Cuma tadi kalau ngelihat dari strukturnya sih, bahkan amanat peraturannya gitu, Mantep sih. udah bagus gitu. Tinggal bagaimana yang menggerakkan organisasi ini. Nah, itu. Betul. Tapi kalau misalkan tadi dipikir-pikir ya Pak ya, artinya si KPA ini secara kelembagaannya dia sudah kuat banget ya. kuat. Dan saya juga mau tanya lagi nih, tanya mulu lu. Oh, ini tempat tanya ya. Apa tuh? Nah, ada nggak sih sebenarnya target-target khususnya gitu dari si KPA sendiri atau dari program-program HIV itu ada punya target khusus nggak sih ini sebenarnya? Kapan sih selesainya nih HIV atau gimana gitu? Coba Pak ceritain Pak. Oke, kalau kita mengacu kepada target umum kalau saya mengenai target umum lah, di sana ada yang namanya 3-0 ya. 3-0 itu satu, tidak ada lagi kasus HIV baru. Kemudian kedua, tidak ada lagi kasus kematian karena AIDS. Paling. Ya. Terus ketiga, tidak ada lagi stigma atau diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Ya. Artinya jangan gimana tuh stigma diskriminasi. Yang ada tadi orang dengan HIV dijauhi, ya. Kemudian diskriminasi, ya. Apalagi kalau melihat trennya program yang 95% orang mengetahui dengan statusnya, 95% orang sudah mengkonsumsi ARV obat HIV tadi. Panjang lagi nih. Panjang lagi itu kan, ya. apalagi kalau lari lagi ke 95% orang dengan HIV sudah tersubstitusi terusnya udah tidak terdeteksi lagi. Oh, itu mah udah panjang lagi ceritanya. Lagi nih pasti nih. Gak cukup nih satu sesi nih. Tapi emang tadi yang perlu saya garis bawahi sih stigma itu ya. Stigma karena emang kadang penyakit HIV ini yang sering didengar mungkin sama masyarakat umum khususnya, biasanya suka dibilang penyakitnya orang nakal gitu. Nah ini bener apa enggak sih gitu Pak? Ya kan orang makanya kan dulu ketika booming HIV itu kan dimulai dari hubungan seksual yang tidak aman gitu kan. Makanya kan kita harus mengenal HIV itu menularnya melalui apa sih? Kan tidak kayak COVID ya. Kita batuk aja orang lari semua kan. Kemudian ada yang bersin lari semua gitu kan. Oh, enggak nular tuh Pak ya? Ya, kalau HIV kan tidak begitu. Nularnya harus ada pintu-pintu tertentu. Misalkan apalagi kita berbicara, oh ternyata HIV itu menularnya melalui 4 cairan. Ya, cairan sperma, cairan vagina, kemudian darah, kemudian air susu ibu. Sama ibu Pak? Nah, air susu ibu gitu kan, menyusui kan, ibu menyusui. Kan selama itu belum terinformasikan. Ya terhadap masyarakat. Taunya pegangan nular. Itulah makanya kalau selama ini siapa yang melakukan itu? Siapa gitu kan? Kan tidak ada yang langsung saya aja kan selama ini kan siapa sih yang melakukan itu? Ketika kita petakan, oh yang punya program dinas kesehatan, ternyata dinas kesehatan tuh banyak yang diurus, bukan hanya HIV saja, banyak penyakit menular lainnya. Makanya kehadiran KPA itu harus betul-betul eksis di sini. Apa sih kinerjanya gitu? Harus betul-betul actionnya ya. Melalui langkah-langkah strategisnya apa sih, Bu Novia? Oh langkah-langkah ini loh, penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan sosialisasi. Makanya harus ditunjang dengan dana operasional yang cukup. Amin. Penting banget ini penting. Iya. Cukup. Oh berarti salah satu tadi yang saya tangkep ya. KPA ini dibentuk jangan tukcing, dibentuk jangan cicing, harus bergerak terus karena PR-nya banyak ya. Targetnya 2030, sekarang 2026 sisa 4 tahun lagi berarti ya Pak, 4 tahun lagi. Lebih lah. Berarti ini BTS ini nih guys, penting banget dong berarti ya. Bincang tanpa stigma. Mungkin boleh kasih tahu pemirsa juga nih Pak. Kenapa sih KPA ini pada akhirnya perlu menghadirkan podcast seperti ini terkait dengan bincang tanpa stigma yang saat ini kita perdana tayang. Mungkin dulu zamannya beda. Dulu hanya orang face to face sosialisasi. Ya betul kan. Sekarang kan media informasi, media sosial sudah merambah kemana-mana. Teknologi sudah hebat sekarang. Ya makanya ketika kita menghadirkan podcast ini suatu hal yang luar biasa. Informasi tercapai. Apalagi kalau kita sudah membentuk
pemberdayaan masyarakat, warga peduliin. Nanti kita punya ujung tombak di lapangan tuh di 56 kelurahan minimal satu kelurahan. Kita rawat itu istilah warga peduli itu. Nanti ujung tombaknya mereka di lapangan itu kita share semua informasi tentang HPE. Nah itulah makanya di sini kata saya tadi apa sih strategi langkah-langkah? Itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Betul nggak? Iya. Nah itu. Jadi cakupannya ketika di media sosial atau melalui teknologi seperti ini bisa lebih luas apa ya? Itulah makanya. Kemarin kita 3.000 mungkin hari ini kalau kita main di media sosial bisa nyampe 100.000 misalkan. Jutaan. Atau jutaan karena kan terukur juga ya. Betul. Terukur ada jumlah viewers, jumlah yang nonton berapa, yang komen berapa, bahkan yang like berapa, syukur-syukur dapat endorse kan? Ya. Oh amin, amin. Masih kosong soalnya masih kosong. Kalau dulu kan kita cuma dipanggil melalui radio. Ya itu kan informasinya terbatas kita kan. Nonton radio. Iya. Udah jarang paling di mobil. Iya. Di mobil juga udah jarang. Kalau sekarang kan udah media sosial begitu hebatnya lah. Makanya di sini sebagaimana amanat perundang-undangan tugas KPA itu diantaranya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya tentang HIV/AIDS, bagaimana bahaya HIV itu, bagaimana pencegahannya. Itu yang diamanatkan undang-undang itu. Oke, artinya ini inovasinya si KPA ya terhadap tugas-tugasnya penyebarluasan informasi lewat podcast dengan Bincang Tanpa Stigma. Tapi Pak nantinya kira-kira si podcast Bincang Tanpa Stigma ini akan ngebahas tentang HIV terus nggak sih? Nah, nanti makanya kita undang ahli-ahli nanti nih. Kita undang ke sini ahli-ahlinya misalkan dari ahli yang berhubungan dengan kesehatannya dulu lah nanti ya. Kemudian dengan ahli yang berhubungan dengan ekonomi, bagaimana nanti orang daerah itu bisa kreatif, ya, bisa istilahnya bekerja gitu kan. Ketuanya kalau bisa ya Pak ya. Kemudian ekonomi lah. Ya gitu kan. Kita undang juga wakil-wakil rakyatnya nih. Bagaimana yang backup kita itu nanti ya supaya KPA itu lebih eksis lagi ya peran-perannya itu. Nah selama ini makanya tahun pertama kita berkoordinasi terus lah dengan lembaga-lembaga ya. Mudah-mudahan nanti ke depan juga dana operasional kita tambah. Amin. Lebih hebat lagi lah kita untuk penjelasan informasi publik ini. Ketua KPA boleh Pak kapan-kapan diundang ya? Wah boleh banget. Wali Kota Bekasi. Ya. Cocok tuh Wali ya. Kota boleh diundang nanti ya. Biar nanti kebijakannya tentang HIV di Kota Bekasi. Nah itulah makanya kan sekarang rame tuh di media tentang HIV. Nah nantilah kita bahas lah itulah. Oke, panjang soalnya jadi ngomongin HIV nggak cukup Satu episode. satu episode nggak cukup kayaknya Pak ya. Nggak cukup. Kayaknya kita harus bikin kayak ini nih maraton. Live terus. Bisa. Nah, harus seru ini kan sumber informasi juga ini. Oke, iya betul sih Pak, benar. Jadi mungkin nanti saya minta satu pesan aja nih Pak buat masyarakat Kota Bekasi khususnya ya satu pesan untuk bagaimana terkait HIV di Kota Bekasi. Kita minta satu pesan dari Bapak langsung sampai kepada masyarakat Pak. Pertama, kalau kami sih lebih ke stigma ya. Jangan jauhi orang, tapi jauhi penyakitnya ya tentang HIV ini. Terus sekarang kan informasi sudah hebat sekali, mengenal lebih jauh, bukalah informasi di media sosial apa itu HIV. Di samping kita melakukan langkah-langkah tadi ya, nah itulah pesan kepada masyarakat. Jangan memberikan stigma. Ya makanya kalau ada apa-apa tuh buka dulu di media, informasi media sosial. Apalagi sekarang bisa googling kan, AI gitu kan, ya termasuk stigma terhadap orang dengan HIV ya. Jadi stigma itu terhadap orang-orang dengan HIV-nya, bukan stigma terhadap yang lainnya gitu. Tapi orang dengan HIV-nya itu yang tadi itu. Oke siap. Siap. Berarti pada intinya kita jangan sampai itulah Bapak menekan terkait stigma, jangan sampai ada stigma. Sambil tadi apa 30 ya. 30 2030 ending ya. AIDS. Oke. Nyampe nggak tuh ya? Nyampe. Mudah-mudahan nyampe. Bismillah. Yang penting kita udah ikhtiar. Amin ya Allah. Kita takdir dari Maha Kuasa. Baik, mungkin itu aja Pandang. Terima kasih banyak. Siap. Thank you waktunya. Bapak. Di tengah kesibukannya semoga diberikan kesehatan selalu dan bisa terus Habisnya evaluasi. menakodai Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi di kesekretariatannya. Baik, Kak Bebet mungkin tutup. Gue yang tutup. Oke, besti KPA aku tercinta ya, mungkin untuk tayangan perdana dari KPA episode perdana maksudnya ya.
hari ini cukup sekian dulu karena ternyata ngomongin HIV nggak cukup satu episode. Ini baru KPA-nya doang, belum HIV-nya, belum target langkah-langkah yang tadi Pak Endang sampaikan sampai 2030 mau ngapain aja, dan masih banyak lagi bintang tamu orang-orang yang bisa kita undang untuk membahas, membedah tentang HIV AIDS itu mau diapain. Dan mungkin kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Terima kasih semuanya. Untuk para pemirsa, jangan lupa untuk saksikan, pantengin terus BTS Bincang Tanpa Stigma. Bye.